Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد معاشر المؤمنين rahimani wa rahimakumullah jami'an. Marilah kita dalam setiap harinya selalu memperbaharui keimanan kita, karena sumber kebahagiaan hidup terletak bagaimana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima." Dialah yang memberikan menurunkan ketenangan di hati orang-orang mukmin dengan tujuannya menambah keimanannya, meningkatkan keimanannya. Mereka semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Syekh Abdurrahman As-Sa'di di dalam tafsirnya mengenai ayat ini yang disebut dengan ketenangan adalah ketenangan dan keteguhan dalam kondisi terhimpit cobaan dan kesulitan yang menggoyahkan hati, mengganggu pikiran, melemahkan jiwa. Orang-orang yang Allah berikan ketenangan tadi, mereka akan Allah teguhkan, kuatkan hatinya. Mereka senantiasa dapat menghadapi kondisi dengan jiwa yang tenang, hati yang teguh, dan mampu menunaikan perintah Allah dalam kondisi sesulit apapun. Ini hasil ketika Allah berikan kita sakinah. Maka coba kebayang, artinya dalam hidupnya nggak ada yang membuat dia sulit mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan semakin mudah di saat himpitan, di saat yang lainnya mereka mengeluh, mereka merintih. Namun orang-orang yang Allah berikan ketenangan, mereka bahagia, mereka mendapatkan solusi, mereka mendapatkan kekuatan dalam setiap langkahnya. Nah, lihat, inilah kondisi yang seharusnya diperbaharui oleh orang mukmin dalam setiap harinya, yaitu keimanannya. Maka Allah berikan mereka keteguhan, dan keteguhan itu datang bersama dengan kesabaran. Maka menjadi orang-orang yang bersabar mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Maka Rasulullah SAW mengatakan, laisa ata'an khairan wa awsat. Tidak ada pemberian yang lebih baik dan yang lebih luas minas sabr, daripada kesabaran. Berarti kesabarannya datang bersama ketenangan. Mudah-mudahan ini jadi motivasi buat kita semua. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi sahabatnya supaya hati mereka teguh di tengah himpitan. Begitu banyak kisah para sahabat ketika sebelum hijrah. Bilal ibn Rabah ketika disiksa, diterik matahari, dipukul, namun hatinya teguh, tetap mengucapkan Allah. Ini gak akan pernah terjadi
di saat masalah yang begitu besar yang seakan-akan ingin menghancurkan hidup seseorang. Bagi manusia melihatnya pada umumnya, tapi tidak bagi orang yang beriman. Mereka bahkan di tengah himpitan dan paksaan, hati mereka masih teguh. Kalau tidak ketenangan dari Allah, mustahil ini akan kita dapatkan. Maka lihat Rasulullah SAW di tengah peperangan Hunain, ketika para sahabatnya berperang dan kemudian para sahabat memukul mundur, mereka dipukul sehingga sampailah mereka kepada suatu tempat. Kemudian tiba-tiba Rasulullah SAW sendirian di situ. Namun di belakangnya ada orang-orang yang berpakaian putih, berwajah tampan. Laki-laki tersebut mereka semua dikatakan semoga wajah-wajah itu terkena pasir. Kembalilah kalian, kata laki-laki yang berwajah tampan ini. Maka apa yang terjadi? Tiba-tiba dari belakang Rasulullah menyerang begitu banyak pasukan yang mereka nggak sadar. Yang ternyata itu adalah bantuan dari Allah SWT. Ketenangan para sahabat ketika mereka berperang dan mereka mundur, mereka bukan takut. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan bantuan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah Hunain di dalam Al-Qur'an. Idza jabatkum kathratukum. Ketika kalian takjub dengan banyaknya, silahkan dibuka tafsirnya. Di saat itu Rasulullah SAW terhimpit dan Rasulullah sendirian, ternyata dari belakangnya keluar orang-orang yang luar biasa, wajahnya bersinar berseri-seri. Seakan-akan mereka bukan orang musafir. Maka mereka pun menyerang. Dan musuhnya terpukul telak. Ini salah satu hasil ketenangan Allah berikan juga bersamanya. Makanya Allah katakan wa ayyadahu bijunudin lam tarawha. Allah juga mengatakan walillahi junudus samawati wal ard. Bersama ketenangan Allah berikan mereka bantuan pasukan. Ketika Allah mengatakan tentang masalah ketenangan, kata Allah fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha. Ketika Allah mengatakan huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin walillahi junudus samawati wal ard. Subhanallah. Maka ini terbukti dari bagaimana kemudian Allah SWT memberikan mereka keteguhan serta bantuan. Dan juga ketika Allah bicara ketenangan juga di dalam hadis Rasulullah SAW, ketika kita duduk di majelis, kata Rasulullah SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum. Ketika kita kumpul di rumah Allah mempelajari Quran dan saling mengajarkannya, illa nazalat alaihimus sakinah. Rasulullah bicara apa? Allah turunkan ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kemudian wa haffathumul malaikah. Bicara pasukannya. Allah naungi dengan malaikat. Subhanallah. Berarti di saat kita diteguhkan, Allah jaga diri kita juga. Makanya dalam hadis qudsi Allah mengatakan apa? Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi kekasihku, aku mengumumkan perang baginya. Coba, orang-orang yang Allah berikan ketenangan, mereka kekasih Allah bukan? Iya. Kalau Allah cinta sama mereka, Allah berikan mereka ketenangan. Maka orang yang memusuhi kekasih Allah, Allah langsung yang akan perang sama dia. Maka orang-orang manusia yang diumumkan peperangan bagi mereka, gak ada ketenangan sama sekali dan gak ada keberuntungan sama sekali. Jelas di sini. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjut ke pembahasan kita. Kemarin kita bicara masalah tentang orang-orang fakir, orang-orang yang saleh dan sebagainya. Kemudian apa? Wa minhum may yaghtarru bi abaihi wa aslafi. Perhatikan. Ada orang-orang
yang tertipu dengan mencintai orang-orang yang dianggap apa? Dengan mereka ya, dengan menganggap kebesaran nenek moyangnya serta para pendahulunya. Aba di sini kalau secara umum bapak-bapak artinya apa? Nenek moyangnya. Wa aslaf itu pendahulu. Ya. Kemudian Ibnu Qayyim menjelaskan juga anna lahum indallahi makanatan wa salaha. Mereka merasa bahwa nenek moyangnya memiliki kedudukan khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala dan memiliki maslahat tertentu. Ya. Sehingga fala yad'uhu ayyukhallisuhu kama yusyahid fi hadratil muluk. Maka mereka berusaha untuk apa? Untuk mencari jalan keluar. Mereka menyangka bahwa tidak akan meninggalkannya para pendahulunya hingga berhasil mencari jalan keluar bagi mereka. Ya, terjadi enggak ini keyakinan orang-orang yang dulu, keyakinan orang-orang yang memiliki, kalau kita bilang terkadang terjadi sama kejawen, ya enggak? Artinya nenek moyangnya bakal datang berkunjung dan lain sebagainya. Nanti kalau ada masalah, nenek moyangnya akan melindungi. Sebagaimana diyakini yang terjadi di kalangan para raja. Kita kerajaan-kerajaan yang lama berpikirnya juga persis sama dengan seperti ini. Nanti bakal dibantu oleh bapak-bapaknya, nggak biarin kita susah. Sehingga apa? Fa'innal muluk tahabu li khawasihim dunuba abnaihim wa aqaribihim. Dikatakan raja-raja itu ya, mereka menghibahkan, melimpahkan dosa keturunannya ya, serta kesusahannya kepada siapa? Kepada pendahulunya dan orang-orang terdekatnya. Jadi dosanya apa? Dibagi. Dia kalau punya salah nanti ditanggung sama siapa? Ditanggung sama nenek moyangnya. Loh, jangan salah. Jangan salah. Keyakinan sebagian apa di dalam agama Nasrani ada yang seperti ini. Ya enggak? Ada istilahnya apa? Penebusan dosa. Kenapa? Karena Nabi Isa diturunkan untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Nabi Isa diturunkan untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Jadi ada keyakinan-keyakinan yang seperti ini. Terjadi enggak? Terjadi. Ya. Nanti kita akan jawab bagaimana kemudian Islam melihat ini. Wa idza waqa'a ahadun minhum fi amrin mufdi' khalasahu aba'uhu wa jadduhu bijahihi wa manzilatihi. Kalau seandainya ya terjadi salah satu dari mereka terjerumus ke dalam dosa besar, ya, maka ayah atau kakeknya akan mencarikan jalan keluar dengan untuknya dengan pangkat dan kedudukannya. Kedudukannya di sisi siapa? Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan mereka. Pertanyaannya, ketika orang meninggal secara garis besarlah, bisa interaksi nggak sama yang hidup? Kita bicaralah. Kita bicara ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang rohnya orang-orang mujahid. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang rohnya orang-orang mujahid gimana? Ya. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala taqulu limay yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun." Terkadang mereka bisa memelintir ini.
dengan mengatakan, loh, rohnya orang mujahid itu hidup. Siapa bilang mati? Jalan-jalan dia. Nah, lihat, kadang-kadang subhannya dipakai ayat Al-Qur'an yang bisa dukung, dikasih. Tanyaannya, hidupnya model gimana dulu? Makanya kemudian Rasulullah SAW menjelaskan secara detail di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, inna arwahi syuhada fi hawasil tayri khudrin tasrahu fil jannah haitsu sya'at thumma ta'wi ila qanadil mu'allaqah tahta al-arsh. Rasulullah SAW menjelaskan sesungguhnya ruh-ruh para orang-orang yang meninggal dalam posisi syahid tadi fi hawasil tayril khudrin, di perut burung-burung yang berwarna hijau. Ngapain? Tasrahu fil jannah, berterbangan di surga, terbang muter. Tapi di mana? Di perut. Paham di sini ya? Berdiri sendiri enggak. Jelas ya? Kemudian mereka akan terbang kemana saja yang mereka mau. Ya, tapi Allah tahu di perut. Kemudian apa? Tsumma ta'wi ila qanadil mu'allaqah tahta al-arsy. Tapi kemudian burung-burung tadi kembali kepada qanadil. Qanadil itu kalau kita kindil, kayak lentera gitu, paham ya? Ya. Lentera yang Allah gantungkan di bawahnya arsy. Balik lagi tuh nanti. Balik ke situ, nanti keluar terbang lagi. Makanya kemudian Allah mensifati mereka dalam posisi hidup. Dalam artian mereka bukan pada umumnya ruh. Mereka Allah berikan kenikmatan secara khusus. Ya. Kemudian fattala'a alaihim rabbuka ittila'ah. Maka Allah Subhanahu wa taala mendatangin mereka, berkunjung secara khusus, kemudian bertanya, madza tabghun, kalian mau apa? Mereka mengatakan, faqalu ya rabbana wa ayyu syai'in nabghi, kita mau apa lagi katanya. Kenapa? Wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik, engkau enggak pernah ngasih kayak kami ini kepada hambamu yang lain. Kita ini sudah dapat nikmat khusus. Mereka mengatakan, kita mau apa lagi sudah? Nggak ada yang kita kepingin, sudah cukup. Semua yang kebayang nggak ada. Kemudian apa? Tsumma ada ilaihim bimithli hadza. Kemudian tanya lagi Allah. Falamma ra'u annahum la yutraqun min ayyas'alu. Dikatakan ketika mereka nggak dibiarkan ya dengan jawaban yang seperti itu, mereka ditanya terus, maka kemudian mereka mengatakan, qalu nuridu an turadduna ila darid dunya fanuqatil fi sabilillah hatta nuqtal fika marratan ukhra. Baik, kami kepingin balik lagi ke dunia, jihad lagi, meninggal lagi. Kenapa? Karena balasannya saking enaknya. Kebayang nggak? Kepingin ngulangin kematian yang dulu. Karena balasan yang Allah kasih. Sudah nggak ada kepingin, sudah mentok. Akhirnya balikin lagi kami, kemudian kami bakal ngulang lagi kematian yang model kayak gitu. Maka kemudian lamma yarawna min thawabis syahadah fayaqul rabbu jalla jalaluh. Maka ketika mereka mengatakan itu, kenapa? Karena ngelihat balasannya orang mati syahid yang begitu indah. Maka kemudian Allah mengatakan, inni katabtu annahum ilaiha la yarji'un. Kami, kata Allah, sesungguhnya aku menetapkan mereka nggak akan kembali ke dunia lagi. Berarti apa? Orang yang paling mulia sekalipun, yang posisi mati syahid, yang disebut hidup, hidupnya nggak interaksi, tapi hidupnya apa? Mereka menikmati.
nggak ada interaksi sama sekali sama anaknya dan keluarganya sama sekali. Lihat secara wadih, secara jelas posisi seperti ini. Ini satu. Kemudian Allah SWT mengatakan, ya, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah mengatakan nasmatul mukmin, rohnya orang mukmin, ta'irun ta'laku fi syajaril jannah, ya, akan diberikan pada burung yang hinggap di pohon surga, hatta yurji'ahu Allah ila jasadihi yauma yub'atsun. Lihat, artinya apa? Rohnya mereka, ya, tetap di burung itu. Sampai kapan? Sampai hari dibangkitkan, baru balik ke jasadnya. Jelas posisi ini. Berarti apa? Ada interaksi enggak? Jauh enggak ada. Kita mempercayai orang saleh sekalipun, maka kemudian Rasulullah SAW menjelaskan secara gamblang di sini. Orang yang saleh Allah berikan kenikmatannya. Mereka posisinya begitu jauh, maka kemudian mereka tidak mendengar interaksi masalah ini. Kemudian Allah SWT berfirman, bagaimana posisi pada umumnya manusia ketika dikuburnya. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 22, wa ma anta bimusmi'im man fil kubur. Dikatakan kamu sekali-sekali tidak sanggup menjadikan orang-orang yang dalam kubur dapat mendengar. Satu, ya, berarti apa? Kita ngobrol nyambung enggak? Enggak. Dua, bagaimana yang dikuburnya? Ini bicara orang yang di luar. Dikuburnya gimana? Allah mengatakan dalam surat Fatir ayat 14. Allah mengatakan, in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Kalau kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak bisa mendengar sama sekali. Kalau dengar, maka mereka nggak bisa jawab. Artinya posisi ini sudah jelas. Antara orang yang di luar kubur dalam posisi masih hidup sama orang yang di kuburan. Allah jelaskan dua sisi langsung. Maka di sini kenapa mereka tidak bisa menjawab? Bahkan dikatakan mereka sibuk memikirkan apa yang sudah mereka lakukan. Apa yang telah mereka lakukan, sibuk ngapain? Misal, kenapa dulu kok nggak lebih baik? Bahkan orang soleh pun mengatakan saya ingin lebih baik lagi. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah SWT lebih baik lagi. Ngapain? Jihad lagi. Lihat orang yang posisi terbaik sekalipun mereka berpikir seperti ini. Ya. Kemudian apa? Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan mereka di hari kiamat nanti akan mengingkari kesyirikan kalian. Begitu kemudian ditanya nanti, enggak, saya tidak ada hubungannya sama apa yang dilakukan. Sedangkan berapa banyak orang-orang yang kemudian berinteraksi. Berarti apa? Ketika apa yang bisa disampaikan? Ketika kemudian seseorang memiliki anak, mereka berdoa, Allah pun yang kemudian memberikan kepada mereka. Makanya kemudian dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, ketika seorang hamba Allah berikan kemuliaan serta Allah ampuni dosanya, maka dia mengatakan, mali hada, ya Allah, aku dapat semua ini dari mana? Coba, berarti apa? Apakah apa yang dilakukan anaknya mereka tahu? Enggak. Makanya mereka mengatakan, mali hada, saya dapat ini dari mana? Kata Allah, bistighfari waladikalam, karena minta ampunnya anakmu untukmu. Berarti ini menandakan bahwa sesungguhnya ketika anaknya mendoakannya, mereka nggak paham. Tapi Allah memberikan hasilnya. Kemudian Allah mengabarkan kalau anaknya banyak mendoakannya. Anaknya. Allah tidak mengatakan yang lainnya. Kenapa anak nyampe? Dijelaskan di yang lain perkataan ini disebutkan apa?
Dikatakan al-walad kasbul walidain. Pegang ini. Anak itu hasil usaha orang tua. Kayak kemudian ilmu juga. Ilmu yang mereka tebarkan dituai enggak? Dituai. Baik yang baik ataupun yang buruk sama. Makanya dikatakan dalam hadis Rasulullah, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang diambil manfaat darinya. Jalan tuh ilmu. Subhanallah. Orang yang paling luar biasa, terkadang simpel kelihatannya, tapi luar biasa. Salah satunya siapa? Guru TPA. Dia ngajarin sama anak pertama kali apa? Al-Fatihah. Kebayang berapa banyak dia tuai. Setiap tuh anak dari mulai kecil sampai gede, sampai tua, yang ngajarin Al-Fatihah pertama kali guru TPA-nya, maka dia dapat kopian pahalanya setiap dia baca, baik di waktu sholat ataupun ketika kemudian mereka baca Quran, kemudian mereka masuk ke dalamnya ajaran bacaan yang kemudian dia baca Al-Fatihah atau dasar bacaan dalam Al-Quran, huruf dan lain sebagainya. Maka gurunya dapat kopian pahalanya. Padahal cuma guru apa? TPA. Yang kita ngelihat selama ini, lihat sebelah mata, guru TPA. Tapi jangan salah, pahalanya berapa banyak dia ngajarin anak. Anak itu sudah mulai bisa membaca sampai dihafal Al-Fatihah dan surat yang lainnya. Setiap dipakai, setiap dapat kopian pahalanya. Kebayang? Maka mereka yang menjadi orang-orang yang bahagia. Kalau kemudian guru tahfidz dan yang lainnya, dia juga akan dapat pahalanya, tapi tidak sebanyak guru TPA yang dari dasar nol dari dasar. Kebayang nggak? Ya. Sebaliknya juga sama. Ketika itu anak mulai bisa berbohong, mulai bisa melakukan kemaksiatan kecil-kecil, yang ngajarin pertama kali juga dapat kopian dosanya. Di saat dia mulai melakukan kemaksiatan yang dia contoh. Dari mana? Dari orang yang pertama kali ngajarin. Kadang-kadang nggak ngajarin, tapi ngelihat, oh gini caranya. Orang itu tahu nggak kalau ditiru? Jawabannya enggak. Tapi kenapa dia melakukannya di depan umum? Maka mereka akan mendapatkan kopian dosanya. Dikatakan apa? Man sanna sunnatan sayyi'atan. Atau dalam hadis yang lainnya, di riwayat yang lain disebutkan man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah falahu wizru mithlu auzari man tabi'ahu. Dia akan dapat dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya. Wala yanqusu dzalika min auzarihim syai'a. Tapi enggak ngurangin sama sekali dosa-dosa mereka sama sekali. Dapat kopian persis, kebayang enggak? Dosa jariah. Maka dari sekarang, ketika kita terpeleset dalam kemaksiatan, paling tidak jangan pernah lakukan depan orang. Jangan pernah lakukan di depan siapapun. Karena kemaksiatan itu ketika kemudian jadi contoh, maka kita akan dapat menuai dosanya. Sebagaimana yang dilakukan oleh siapa? Qabil. Ketika Rasulullah mengatakan, setiap jiwa yang terbunuh dalam posisi terdolimi, maka ala ibni Adam kiflun, atas anak Adam dia dapat kopian dari dosanya. Min damiha, kiflun min damiha. Kenapa? Gara-gara darah yang dialirkan. Maksudnya apa? Setiap orang membunuh dari zaman dulu sampai detik ini, sampai kiamat, maka Qabil dapat kopian dosanya karena dia pertama yang memberikan pelajaran dalam membunuh. Pertanyaannya, waktu Qabil bunuh itu ada orang lain enggak? Dikisahkan cuma 2 orang doang. 2 orang ya, yang kemudian Habilnya mengatakan apa? Aku nggak mau membunuh sebagaimana yang kau lakukan kepadaku, nggak mau. Ya, jelas pun posisinya. Artinya Qabil berniat untuk ngajarin nggak? Enggak. Tapi apa? Dia adalah percontohan. Dia tidak mengatakan ikutin saya. Enggak.
Tidak ada dalil yang mengatakan Qabil mengatakan ikutin saya untuk membunuh. Tidak, tapi dia contoh, jelas. Maka percontohan tetap akan dapat. Na'udzubillah min dzalik. Paham di sini? Ini sedikit motivasi buat kita semua. Yang berikutnya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan wa minhum, dan dari mereka may yaghtaru bi anna Allah azza wa jalla ghaniyun an adabi. Ini orang-orang yang kemudian merasa Allah enggak bakal ngadab mereka. Lari dari kenyataan nih, ya. Dikatakan apa? Sebagian yang lainnya mereka tertipu bahwa Allah SWT tidak butuh kepada adabnya. Ghaniyun an adabi. Kenapa? Wa adabuhu la yazidu fi mulkihi syai'a. Apa yang dikatakan sebagian benar, sebagian dipelintir. Ya, dikatakan bahwa sesungguhnya adab Allah SWT tidak akan pernah menambah sesuatu pun dalam kerajaannya. Enggak akan pernah. Allah mengadab, kerajaannya enggak bakal nambah. Ada enggak dalil yang menjelaskan kerajaan Allah enggak bertambah? Ada enggak? Ada. Ada dalil enggak yang mengatakan kerajaan Allah enggak bakal berkurang? Ada. Tapi ditambahin dengan ini yang kemudian mengerikan. Ya. Kemudian warahmatuhu lahu, dan rahmatnya untuknya la tanqusu min mulkihi syai'a. Rahmatnya enggak akan pernah mengurangi kekuasaannya sedikit pun. Nanti kita akan jelaskan dalil yang sebenarnya bagaimana bunyinya. Fayaqul ana muttarrun ila rahmatih. Maka ia berkata, aku benar-benar butuh terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa aghnal aghnia, sedangkan Allah adalah yang maha kaya. Ya. Walau anna faqiran miskinan, maka kemudian dikatakan oleh Ibnu Qayyim, jelaskan. Kalau seandainya seorang fakir miskin lagi, ya, artinya dia benar-benar butuh, ya, muttarun membutuhkan luar biasa ila syurbati ma, dia butuh seteguk air, ya. Kemudian inda man fi darihi syatun, ada seseorang di rumahnya sebelahnya pas ada sungai, dia cuma butuh berapa? Satu teguk air. Ya, sebelah rumahnya ada sungai. Ya jeri, yang sungai itu ngalir. Berarti kalau sungai ngalir, kira-kira debit airnya banyak apa sedikit? Banyak, ngalir terus kok, 24 jam. Ya. Maka apa? Lama mana'ahu minha, enggak akan yang punya ngelarang dia buat minum. Ya kan? Karena apa? Enggak habis tuh, ngalir. Banyak, ya. Kemudian fallahu aqramu wa ausaul fal maghfirah la tanqushu syai'a. Dikatakan maka Allah Subhanahu wa taala, ya. Lihat syubhatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, rahmatnya luar biasa, ya, ampunannya luar biasa, enggak bakal berkurang sama sekali, apalagi Allah. Berarti apa? Adabnya enggak berlaku. Karena kayak orang butuh seteguk air, kemudian ini punya sungai. Mereka berpikir Allah lebih lagi punya dari itu. Karena ampunannya luas luar biasa, minta dikit aja bisa ngabisin itu dosa, apalagi kalau kemudian Allah memiliki begitu banyak ampunan. Ini syubhat. Berarti adabnya tidak berlaku. Berarti tidak ada adab nanti di hari kiamat. Coba syubhatnya pakai ini. Kenapa? Karena dalil dipelintir sama dia, diputer, dipotong yang enak-enak aja, kemudian diputer. Kita akan lihat dalil sebenarnya. Kemudian wal uqubah, sedangkan kalau Allah
menghukumnya, la tazidu fi mulkihi syai'a, nggak akan pernah menambah kekuasaannya. Tapi kalau Allah ngampunin, oh Allah akan terlihat rahmatnya luar biasa besar. Nih ada subhat kayak gini nih, cara jawabnya gimana? Nah, sedangkan kalau Allah ngadab, kekuasaannya nggak ngaruh. Tapi kalau Allah ngampunin, maka Allah itu maha luas segalanya. Jadi diambil yang enak aja. Apalagi kalau kemudian mereka nukil dalil. Ada dalil yang kemudian kadang-kadang mereka bisa ambil. Apa dalil apa? Fa in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafur azizun hakim. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau mengadab mereka, ya, maka mereka itu hambamu. Tapi kalau engkau mengampuni mereka, engkau maha mulia dan maha bijaksana. Berarti kira-kira ini ayat bermaksud adab atau ampunan? Ampunan. Kalau ditambah subhat ini tambah ini, cara baca, cara kita jawab gimana? Berarti mereka secara tidak langsung ayat tentang adab semuanya tidak berlaku. Tidak ada siksa kubur, nggak ada di padang mahsyar kemudian siksa dan lain sebagainya. Kira-kira kita mikirnya gimana? Pakai dalil itu lagi. Hah? Ini subhat, tumpuk subhat namanya. Oke, kita lihat dalil aslinya. Ya, baru jelas. Makanya subhanallah, orang yang selalu melempar subhat, mereka selalu motong dalil. Tidak pernah secara utuh menyampaikan. Ini penyakit. Hati-hati. Kalau orang sudah main potong, nggak ngelihat sebelum sama setelahnya, maka kita akan keracunin juga. Ya, selama ini kita bahas subhat supaya kita juga pinter, nggak kecemplung. Ada diskusi yang lumayan panjang. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Dzar Al-Ghifari, bahwasanya Nabi SAW menjelaskan fima yarwihi an Rabbi, diriwayatkan dari Allah SWT. Berarti apa? Ini hadis qudsi. Maka Allah SWT mengatakan ya ibadi. Ini hadis ini panjang, kadang-kadang dinukil sebagian. Ya, wahai hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi. Pernah dengar hadis ini? Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Ya, waja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Maka aku menjadikan di antara kalian haram. Aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Artinya apa? Allah nggak akan pernah mau zalim sama siapapun. Istilahnya kayak gitu. Maka aku juga menjadikan atas kalian haram juga. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Sudah. Hadis ini kalau kita baca secara total, intinya kita disuruh mutlak balik sama Allah. Kita butuh sama Allah. Ya, kita terusin lagi. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum dhalun illa man hadaituhu. Semua kalian sesat kecuali yang aku berikan petunjuk. Kita dilahirkan, kata Allah apa? Kalian nggak tahu apa-apa. Kalau kita tanpa petunjuk berarti apa? Keluar jalur itu. Jangan jauh-jauh. Manusia yang tidak ada peradaban, kira-kira primitif atau modern? Yang nggak ada peradaban agama bagi mereka, primitif atau modern? Primitif. Lihat pedalaman. Ada yang hidupnya kemudian mereka modern, atau lebih baik daripada yang mereka yang memeluk Islam? Primitif. Jelas di sini ya. Ini yang terjadi. Ini yang harus kita pahami. Ya, maka Allah mengatakan semua kalian sesat kecuali yang aku berikan petunjuk. Fastahduni ahdikum. Maka mintalah petunjuk kepadaku. Berarti kita harus balik sama Allah, minta hidayah. Baru Allah kasih. Kalau enggak minta, dikasih enggak? Enggak. Maka Allah perintahkan apa? Fastahduni
mintalah kepadaku, aku akan berikan kalian petunjuk. Ya, satu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadi, wahai hambaku, kullukum ja'iun illa man at'amtuhu. Kalian semua lapar kecuali yang aku kasih makan. Kita kalau nggak dikasih rizki sama Allah, usaha sendiri, begitu gagal, nggak dapat jalan keluar, bisa berbuat sesuatu? Jawabannya enggak. Maka jelas Allah nyadarin kita tentang masalah rizki. Ya, maka kata Allah, fastat'imuni ut'imtum. Kalian minta makan kepadaku, aku kasih makan. Balik lagi sama Allah. Yang ketiga, ya ibadi, kullukum arin illa man kasautuhu fastaqsuni aqsukum. Wahai hambaku, kalian semua telanjang. Ada yang lahir pakai baju? Gak ada kan? Kalian semua telanjang kecuali yang aku kasih pakaian. Nabi Adam ketika berbuat dosa pertama kali, apa yang terjadi? Pakaiannya lepas. Kalau Allah nggak ngasih pakaian, dapat pakaian? Enggak. Makanya dikatakan, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan beri kalian pakaian. Pakaian yang paling penting apa coba? Ketakwaan. Paling penting. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ibnu Katsir mengatakan apa? Allah memerintahkan kalian untuk berbekal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan perbekalan buat kalian, yaitu perbekalan akhirat berupa ketakwaan. Ayat ini bercerita sebelumnya tentang masalah haji. Orang yang berhaji, ketika mereka melakukan perjalanan, Allah menyuruh mereka berbekal. Tapi jangan lupa, bekal yang paling penting, bekal menuju ke akhirat, yaitu apa? Ketakwaan. Dan ulama mengatakan masalah takwa ini juga pakaian hati. Karena berapa banyak orang-orang yang pakaiannya indah, namun hatinya nggak ada pakaiannya atau rusak pakaiannya, tenang nggak hatinya ketika mereka lebaran? Sama sekali, sedikit pun aja enggak. Sumpah iya. Jelas di sini. Oke, lanjut lagi. Kemudian dikatakan, ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Lihat, ini masalah maghfirah. Kalian melakukan salah pagi siang, pagi malam, ya, atau kita bilang siang malam, ngelakuin salah, lanjut salah bolak-balik, ya. Kemudian apa? Ana aghfir dzunuba jami'a. Saya ngampuni dosa semuanya. Nah, ini masalah maghfirah kan? Tapi lihat, fastaghfiruni aghfir lakum. Posisi ini dipotong sama dia. Saya ngampuni dosa semuanya. Setelahnya enggak dikutip. Sedangkan Allah mengatakan, mintalah ampun kepadaku. Berarti disuruh tobat. Tobatnya dihilangin tuh sama subhat tadi. Dipotongnya cuman yang enak aja. Aku ampuni semua dosa. Selesai, berhenti sampai di situ. Makanya lihat, yang terjadi adalah selalu subhat motong dalil. Ya, maka kemudian Allah menyuruh kita minta ampun baru diampuni. Kalau kita cuman batin dikasih, enggak. Jelas di sini berarti kita berusaha tobat. Tobat pun kita serius dalam tobat, melepaskan dosa, ngakuin dosa, minta ampunan baru dikasih. Dikatakan Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini yang diajarin Allah sama siapa? Sama Nabi Adam.
Akuin dulu dosa, lepasin dosa, taubat, gak akan pernah ngulangi, baru dapat ampunan. Sebelum Allah ngajarin itu, disebutkan Nabi Adam malu buat menatap wajahnya ke langit, karena saking dosa itu membawa kepada kehinaan. Ya, lanjut lagi. Kemudian Allah mengatakan, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajul wahid minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hambaku, kalau seandainya manusia, jin yang pertama kali aku ciptakan sampai yang terakhir semuanya jadi orang yang paling taat, semuanya taatnya bareng-bareng, nggak ada yang maksiat satupun, Allah mengatakan tidak akan pernah menambah kekuasaanku sedikit pun. Tadi kata orang tadi apa? Bahwa sesungguhnya adab Allah tidak akan pernah menambah kekuasaan Allah. Menambah kekuasaannya dipakai, sisanya dibuang. Ini syubhat yang terjadi. Mereka menukil satu sisi dalil, membuang sisi yang lain. Sedangkan Allah mengatakan apa? Kalau kalian semua taat, semua di muka bumi, dari yang pertama kali makhluk diciptakan sampai yang terakhir, kekuasaan Allah nggak bakal nambah sedikit pun. Sebaliknya, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajul wahid minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Wahai hambaku, kalau seandainya yang pertama kali aku ciptakan sampai yang terakhir, jin manusia semuanya ala afjari qalbi rajul wahid minkum, jadi orang yang paling perusaknya bareng-bareng, paling rusak, nggak ngakuin Allah, ngerusak bumi, berbuat kemaksiatan seenaknya, semuanya kompak, tidak akan pernah mengurangi kekuasaanku sedikit pun, kata Allah. Lalu gimana kalau kita minta? Kemudian Allah juga mengatakan, ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah mana qasadalika mimma indi illa kama yanqusul mihyat idza udkhilal bahr. Subhanallah. Wahai hambaku, kalau seandainya semua makhluk, semua jin manusia, semua dari pertama kali sampai akhir berdiri di satu tempat bareng-bareng semuanya, kemudian berdoa, masing-masing tak kasih semua nih, semuanya dikasih permintaannya, tidak akan pernah mengurangi apa yang aku punya, kecuali kayak jarum dimasukin ke laut ditarik lagi. Ngefek nggak? Nggak. Tapi intinya Allah mengatakan ini, intinya di akhir. Ini yang membantah semua syubhat. Intinya di akhir. Allah mengatakan di akhir, ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyah faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Allah menyebutkan semua ini intinya di akhir dengan mengatakan, wahai hambaku, sesungguhnya yang kalian lakukan semua adalah amalan kalian sendiri. Aku hanya menghitung serta bales. Barang siapa yang mendapati amalannya baik, bersyukur sama Allah, anugerah. Tapi barang siapa yang mendapati amalan sebaliknya jelek, jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Berarti apa? Berarti kita butuh sama Allah, bukan Allah butuh sama kita. Inti hadis ini gitu. Maka intinya di akhir penekanannya, berarti semua syubhat yang mereka katakan tadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga mengampuni. Kenapa? Karena Allah butuh kepada hambanya, menunjukkan tidak sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kita yang butuh, bukan Allah yang butuh. Jelas di sini. Ini membantah semua syubhat yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan tidak mengadab. Semuanya terbantahkan dengan ini. Karena kalau kita tidak bertobat, maka tidak akan diampuni.
Ya, bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauzi, saya tutup dengan perkataan ini, ya, menjelaskan bahwa sesungguhnya apa yang mereka katakan merupakan kebodohan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan syirik sesuatu yang paling Allah benci, seakan-akan berarti orang yang melakukan kesyirikan terampuni juga. Betul? Padahal Allah paling benci hal itu, dan Allah berikrar tidak akan mengampuni sama sekali ketika orang-orang meninggal dalam posisi kesyirikan. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang mereka tertipu sama apa yang mereka sangka tentang Allah. Ini berikutnya, mereka tertipu sama apa yang mereka sangka kepada Rasulullah, bahwa sesungguhnya Rasulullah tidak akan pernah membiarkan umatnya diadab satupun. Bagaimana syubhat dan bagaimana jawabannya, insya Allah pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini membuat kita semakin sadar untuk bahwasanya kita semua butuh kepada Allah dalam berbagai hal. Mudah-mudahan kita menjadikan Allah sebagai tempat kembali dalam setiap kondisi, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang Allah ridhai, serta menolong diri kita semua dari kemurkaannya serta dari kesesatan hidup. Dan mudah-mudahan Allah menutup hidup kita dengan husnul khatimah. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.